Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama Ibu Sinta di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Tapi sebelum kita memasuki materinya, jangan lupa untuk dukung terus channel Alika dengan cara klik tombol subscribe, lalu tekan tombol lonceng, dan jangan lupa klik tombol like-nya juga ya. Pada operasi hitung pecahan ada dua materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang kedua tentang perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Namun yang akan kita pelajari hari ini adalah yang bagian pertama, yakni tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baiklah, kita masuki materi yang pertama terlebih dahulu, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang akan kita pelajari sekarang penjumlahan terlebih dahulu ya. Di sini Ibu sudah berikan dua contoh sederhana tentang penjumlahan pecahan. Contoh yang pertama adalah 3/5 ditambah 4/5. Untuk contoh yang pertama ini ya, Ibu kasih tahu terlebih dahulu. Untuk bagian atas ini namanya pembilang, dan bagian bawah ini namanya penyebut. Ibu ulangi, yang atas pembilang, yang bawah penyebut ya. Atas pembilang, bawah penyebut. Nah, untuk contoh yang pertama ini bagian bawahnya atau bagian penyebutnya sudah sama. Jika bagian bawahnya atau bagian penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita tambahkan saja bagian angka bagian atasnya. Caranya kita buat garis. Angka 5 ini yang bagian bawah sudah sama, tinggal kita tulis kembali. Lalu angka bagian atasnya yang 3 dan 4 ini tinggal kita tambahkan saja. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 7/5. Tapi perlu kalian ingat, jika bagian angka bagian atasnya lebih besar daripada angka di bagian bawah, maka harus disederhanakan terlebih dahulu dengan cara kita bagikan atau kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, untuk mengubah ke bentuk pecahan campuran kita menggunakan cara pembagian aja. Ini Ibu langkahkan, kita buat cara yang di sini. Kita buat cara pembagian. Angka 7 bagian atas kita letakkan di dalam, angka 5 bagian bawah kita letakkan di luar. Nah, kita bagikan sekarang 7 bagi 5. Cari perkalian 5. 5 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 7? Ya, 5 kali 1. Letakkan di sini hasilnya 1. 1 kali 5, 5. Tarik garis, kurangkan 7 kurang 5, 2. Nah, sisa ini, angka 2 ini termasuk sisa. Dan sisa ini kita letakkan di bagian atas ini. Nah, buat garis per, dan angka 5 kita letakkan di bawah sini. Nah, jadi hasilnya 1, 2 per 5. Selesai deh untuk contoh yang pertama. Oke, sekarang untuk contoh yang kedua. Angkanya 2/3 ditambah 3/4 sama dengan berapa? Untuk contoh nomor 2 ini kasusnya agak berbeda ya dengan yang pertama, karena bagian penyebutnya berbeda. Yang satu 3 dan yang satu 4. Nah, jika angkanya berbeda atau bagian penyebutnya berbeda, kita harus samakan terlebih dahulu dengan cara kita cari KPK-nya. Kita cari KPK dari angka 3 dan angka 4 ini ya. Nah, ingat itu, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari kelipatannya. Kita buat di sini kelipatan 3 karena di soal angkanya 3 dan 4 bagian penyebut. Jadi kita buat kelipatan 3 dimulai dari angka 3. 3 tambah 3 lagi 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, tambah 3 lagi 15, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan 4. Kelipatan 4 dimulai dari angka 4. 4 tambah 4 8, tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari kelipatan 3 dan kelipatan 4 ini mana angka yang sama. Ya, ini ya, ada angka 12, sama-sama bernilai angka 12. Jadi kita ambil KPK dari 3 dan 4 ini adalah 12. Lalu 12 ini kita letakkan di sini. Kita buat garis, tambah garis lagi, dan angka KPK 12 tadi kita letakkan di bagian bawah ini atau bagian penyebutnya. Setelah kita letakkan, lalu kita bagi kali untuk taruh di sini. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Bagian pertama dulu ya.
12 bagi 3 nih. Bagian pertama 12 bagi 3 4 ini dikalikan dengan atasnya 2. 4 kali 2 ya taruh sini, hasilnya 8. Sekarang kita cari angka yang di atas ini. 12 bagi 4 3. 3 kali 3 ya letakkan di sini ya 9. Jadi kita tambahkan nih, bagian bawahnya sudah sama ya dengan 12 ya penyebutnya. Jika sudah sama tinggal kita tulis kembali bagian penyebutnya 12, lalu bagian atas ya kita tambahkan 8 ditambah 9 hasilnya ya betul 17. Udah dapat hasilnya 17/12. Tapi angka 17 ini kan lebih besar daripada angka 12 yang bagian bawahnya. Jadi harus kita sederhanakan lagi dengan cara kita bagi ya. Kita ubah ke bentuk pecahan campuran pakai cara pembagian. Bagian 17 ini kita letakkan di dalam dan bagian 12 ini kita letakkan di luar. 17 bagi 12. Cari perkalian 12 yang mendekati 17. 12 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 17? Ya, 12 kali 1 kita letakkan di sini 1. 1 kali 12 12. Kita kurangkan 17 dikurang 12 hasilnya adalah 5. Nah, sisa 5 ini kita letakkan di atas tadi. Nah, letakkan di sini per berapa? Ini ya. 12 ini kita letakkan di sini. Jadi hasilnya 15/12. 15/12. Selesai deh untuk contoh pembagian penjumlahan pecahan ya. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, Ibu akan memberikan contoh untuk pengurangan pecahannya. Baiklah, ini adalah contoh untuk pengurangan pecahan. Sama, Ibu memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama 6/7 dikurang 3/7. Contoh yang kedua 4/5 dikurang 3/4. Nah, caranya sama, hampir sama dengan penjumlahan pecahan tadi. Yang membedakannya adalah tanda di bagian tengah ini. Kalau yang ini dikurang, kalau yang tadi sebelumnya itu ditambahkan ya. Sama yang ini ya, yang bagian atas ini disebut pembilang, bagian bawah penyebut. Atas pembilang, bawah penyebut. Lihat contoh nomor 1. Bagian penyebutnya sama ya. Jika bagian penyebutnya bernilai sama, jadi tinggal kita tulis kembali, buat garis. Angka 7 bagian bawah kita tulis ulang kembali, dan bagian atasnya tinggal kita kurangkan karena di tengah ini dia tandanya kurang. 6 dikurang 3 3. Nah, kita tulis di sini. Selesai untuk contoh yang pertama. Mudah kan jika penyebutnya sama angkanya. Dan untuk contoh nomor 2 ini berbeda penyebutnya ya. Berarti sama angkanya. Kita cari dulu KPK dari penyebutnya ini. Di sini 4/5 dikurang 3/4. Berarti kita cari dulu KPK dari penyebutnya yakni 5 dan 4. Kita buat garis, buat tanda kurang, buat garis lagi. Dan sekarang kita cari dulu KPK dari 5 dan 4. Cari kelipatan 5, dimulai dari angka 5. 5 ditambah 5 lagi 10, ditambah 5 lagi 15, ditambah 5 lagi 20, ditambah 5 lagi 25, dan seterusnya. Kelipatan 4 dimulai dari angka 4. 4 tambah 4 8, tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20, tambah 4 lagi 24, dan seterusnya. Nah, setelah kita cari kelipatan 5 dan 4, lalu kita lihat di kelipatan ini yang mana angkanya yang bernilai sama. Nih ada angka yang sama ya, nih angka 20. Jadi KPK dari 5 dan 4 ini adalah 20. Setelah kita tahu KPK-nya 20, kita letakkan angka 20 ini di bagian penyebut tadi, di sini. Nah, setelah kita letakkan KPK-nya 20, lalu kita bagi kalikan untuk cari angka yang di sini dan yang di sini ya. Kita cari sama-sama ya. Bagian depan dengan depan, bagian belakang dengan belakang. Sekarang kita bagikan 20 bagi 5, 4 kali 4 yang bagian atas ini 16.
Selesai untuk angka yang pertama. Sekarang yang di sini 20 bagi 4 5, 5 kali 3 15. Letakkan di sini. Nah, jika sudah seperti ini, bagian penyebutnya sudah sama, maka untuk selanjutnya bagian atasnya tinggal kita selesaikan. Jika dia dikurang, kurangkan. Jika dia ditambah, tambahkan. Berhubung soal ini adalah kurang, berarti kita kurangkan. 16 dikurang 15 1 per. Di sini bagian penyebutnya 20, kita tulis kembali. Udah selesai deh untuk pengurangan pecahan. Bagaimana, mudah bukan caranya? Oke, jika kalian semua paham, Ibu akan memberikan beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Latihan soalnya ada pada slide berikut ini.